di podcast FSBN, di mana hari ini kita kedatangan seorang tamu yang begitu istimewa. Nah, podcast ini adalah sebagai sebuah ruang diskusi untuk menghadirkan perspektif baru, untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran kritis, di mana kita menghadirkan berbagai tokoh masyarakat, para ahli di bidangnya, teknokrat, yang kita ingin mendengarkan secara langsung apa menurut mereka dan bagaimana cara pandang mereka terhadap hal-hal yang hari ini perlu dibahas dan dikupas untuk sahabat, rekan-rekan, penonton di FSBN Channel. Pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan seorang tamu yang begitu istimewa di hadapan saya. Ada Dr. M.D. Laude. Selamat datang Pak di podcast ini. Baik, terima kasih. Beliau, saya perkenalkan secara singkat, adalah seorang ahli politik etnisitas di Indonesia dan saya dengar satu-satunya di Indonesia. Iya, saya kira demikian. Ya. Dan juga sekaligus menjabat sebagai Sekjen DPP di FSBN, yaitu Forum Silaturahim Bumi Putra Nusantara. Betul ya. Nah, Pak Laude, izinkan saya bertanya atau mengawali podcast ini di awal. Ada satu topik yang begitu kontroversial hari ini dan juga saya membaca dari tulisan Bapak. Di situ dituliskan ada government blind spot yang berbicara tentang pidana rasisme yang harus dihapuskan. Nah, mungkin sedikit supaya para pendengar di podcast kali ini, ada satu undang-undang di negara kita Pak, di mana yang data yang saya punya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 di tahun 2008 dikatakan yang membicarakan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di pasal 1 ayat 2 yang bunyinya seperti ini kira-kira. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Dan di ayat 3-nya, etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa. Kemudian di pasal 16, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana atau mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, saya ingin mendengar bagaimana menurut Pak Laude terkait dengan undang-undang ini dan tulisan yang Bapak buat. Silakan. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adil Kak Talino, Bajurami Kak Sarungga, Basengat Kak Jubata. Harus. Ini salamnya orang Dayak yang terakhir ini, Kalimantan ya. Baik, ya undang ini terima kasih ya. Dan topiknya tentu ini menarik karena di satu sisi orang melihat itu benar, tapi di sisi lain itu adalah government blind spot. Government blind spot. Ya, itu sangat tidak mengenakan bagi pribumi. Ya, justru penghinaan luar biasa terhadap pribumi. Untuk itu izinkan saya coba mengurai dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan konstitusi. Setuju, sepakat. Jadi yang pertama sekali, tanggal 17 Agustus 1945 itu Soekarno-Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan Belanda selama 35 abad. Adapun tujuan kemerdekaan ini tentu agar bangsa terjajah itu yang tadinya itu stratanya sangat rendah ke bawah, lalu menjadi penguasa. Nah, dalam pada itu dia mencapai hidup adil makmur atau Puri Toto Tentrem Kertora Harjo Kemari Palo Cinari. Itu ya. Itu filsafat
gabungan filsafat Jawa dan Sunda. Oke. Cuman yang mana Sunda yang mana Jawa, sorry saya tidak tahu, jangan tanya saya. Iya. Itu terlalu rumit bagi saya. Iya. Kemudian yang kedua terkait negara, warga negara. Warga negara itu dari dua sumber. Tiap-tiap negara di dunia yang berjumlah 193 negara, yaitu dari bangsa asli sendiri dan dari bangsa lain yang menjadi warga negara. Gitu ya. Nah di Indonesia itu dicantumkan dalam konstitusi pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang. Itu warga negara. Nah kemudian dalam riset politik etnisitas itu saya temukan satu rumusan teoritis yang aksioma, yang saya beri istilah itu trilogi pribumisme. Trilogi pribumisme. Ya, dan itu setelah 165 tahun ilmu politik ada. Teori itu baru ada satu-satunya. Itu tambahan teoritis di dalam ilmu politik. Ya, teori itu. Isi teori itu ada 3, yaitu pribumi pendiri negara, ya, pribumi pemilik negara, pribumi penguasa negara. Gitu. Nah, dari negara proklamasi, ya. Dari konstitusi tadi pasal 26, dari teori trilogi pribumisme ini, maka kuatlah bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Sangat kuat jadinya. Sangat kuat. Jadi dalam upayanya untuk mengisi, dalam upayanya untuk mencapai tujuan proklamasi, yaitu pembalikan status sosial dari yang sangat terendah menjadi penguasa, dan saat itu juga dia hidup adil dan makmur, serta makmur dalam keadilan menurut Jenderal Umar bin Hadi Kusuma yang dulu wakil presiden di eranya Orde Baru. Ya, namun demikian, di dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Pada mana kita lihat realitas sosial bahwa yang hidup adil makmur itu bukannya pribumi. Ya, justru warga negara asal bangsa lain yang menurut konstitusi tadi, yaitu etnis Cina Indonesia atau ECI. Mereka itulah yang hidup makmur. Uri Toto Tentrem Kartor Harjo Gemari Palo Jinabi, ya mereka itu. Bukan pribumi seperti kita ini. Saya hidup dengan gaji dosen. Anda mungkin hidup dengan gaji wartawan seperti ini, misalnya begitu. Itu hidup sebagai kameramen saja, misalnya begitu. Tidak lebih dari itu. Dan itu belum jaminan sebagai indikator urip toto tentrem kertor harjo gemari parno jinabi. Jauh itu, sejauh. Justru yang menikmati adalah bangsa lain. Nah, inilah satu di antara indikator yang merupakan government blind spot, di mana realitas sosial yang dianggap oleh pemerintah itu adalah kemajuan, ternyata itu merupakan degradasi kekuasaan pribumi atas bangsa lain. Nah, saya mau tambahkan bahwa penderitaan itu penderitaan psikologi maksud saya, bukan penderitaan fisik. Penderitaan psikologi itu lebih memperlihatkan lagi warga negara bangsa lain, dalam hal ini ECI, itu termasuk EAT, etnis Arab Totok itu ya, termasuk itu. Mereka itu derajatnya tinggi, lebih tinggi di dalam hal undang-undang, di dalam hal pidana rasisme itu. Mereka dengan adanya pidana rasisme itu menjadi superior. Pribuminya menjadi inferior. Karena ketika menyebut suku mereka, misalnya Coanda itu yang jadi gubernur di Maluku Utara, perempuan itu Cina,
atau Cai Cuini yang menjadi wali kota di kota Singkawang disebut sukunya itu Cina, itu Coanda itu Cina, itu Cai Cuini itu, nanti orang itu bisa dilaporkan sebagai pelaku pidana rasisme. Ya, rasisme. Padahal itu realitas sosial. Its identity. Coanda identitas etnisnya adalah Cina karena dia warga Choa. Iya. Namanya Shirley Coanda. Shirley Choa sebetulnya. Tapi disamarkan menjadi Coanda. Mungkin sebentar Pak. Ya. Ini agak sentimen mungkin nanti ya. Karena tadi Pak Laude menyebutkan ada istilah ECI, itu etnis Cina Indonesia. Gitu ya. Khawatirnya nanti masuk ke dalam ranah rasisme. Nah, saya punya data Pak, di mana data dari Human Rights and Equal Opportunity Commission, satu badan yang menggawangi hak asasi manusia di seluruh dunia. Menurut mereka, ini ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Menurut Paul B. Hutton dan Chester L. Hunt yang ditulis dalam buku mereka di sosiologi. Kemudian mereka juga mengatakan rasisme adalah suatu ideologi yang menyumbangkan pernyataan mitos perihal kelompok ras dan etnis lainnya. Atau ada data lain Pak. Ya ini mungkin nanti Bapak bisa jawab karena ini isu ini di Indonesia cukup sensitif ya Pak. Ada seorang Maurice Davenger, seorang kebangsaan Prancis, dia tuliskan dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Politik, katakan bahwa rasisme tidak berdasar ilmiah, yang dia tuliskan di bukunya Davenger tahun 2003. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tentang hal ini, karena isu ini kita tahu sendiri kaitan dengan SARA ini sangat mudah sekali dipanasi, diprovokatori di bangsa kita sendiri di Indonesia Pak. Orang kalau bahasa Inggris bilang good question. Terima kasih. Atau bahasa kita pertanyaan yang baik atau yang bagus. Gini. Justru di sini letak yang saya sebut government blind spot. Ini kan dijadikan hukum. Dianggap itu bagus. Betul. Supaya orang tidak terhina. Supaya orang tidak terbenci. Supaya orang tidak ada rasis misalnya begitu. Jadi dikontrol, jadi perilaku rasis, membenci dan sebagainya itu dikontrol oleh aturan ini. Itu bagus aturan. Dan itu dipandang bagus memang. Tapi ternyata kan itu tidak benar karena tidak ada objek hukumnya. Tidak ada objek hukumnya itu. Jadi kalau dibilang rasisme, ras itu yang mana? Rasisme yang mana? Rasisme itu mana gitu. Lalu dari situ kemudian ada pelanggaran terhadap ras itu. Betul. Setelah orang melanggar dipidana kan? Tangkap polisi. Diperiksa kemudian dituntut jaksa, lalu jaksa membawanya ke pengadilan, lalu pengadilan itu menghakiminya. Mengadilinya bukan menghakimi, mengadilinya. Gitu ya. Tapi ternyata kan tidak ada objek hukumnya. Tapi semua orang di Indonesia yakinlah, mereka percaya bahwa ini ada, rasisme itu ada. Ternyata tidak ada. Mari kita buktikan. Berarti menurut, saya pertegas lagi ya, mungkin menurut Pak Laude, berarti Undang-Undang Nomor 40 yang di tahun 2008 itu, apakah itu tidak berbasis ilmiah? Tidak, itu palsu. Palsu, Pak. Bukti pelarian. Bukti pelarian justru disitulah titik government blind spot. Boleh Pak dijelaskan lebih lanjut. Jadi begini, kita mulai. Yang pertama, pidana rasisme yang kita kenal di Indonesia itu tanpa objek hukum. Blind spotnya di situ. Jadi pemerintah tidak melihat ada bahaya di situ, karena dia tidak tahu alasannya gitu. Karena dia juga bukan peneliti. Hanya setuju saja tentang rasis, tentang etnis, penggolongan etnis dan sebagainya.
Itu kan hanya sebagai wahana, sebagai hasanah dalam pengetahuan mereka pembuat undang-undang itu. Tapi dia tidak teliti mana golongan etnis itu kayak apa sih, bendanya seperti apa, lalu rasisme yang dijadikan pidana itu, objek rasisme itu yang mana sih, apakah warna kulit atau fisik, gitu. Lalu kalau fisik buktinya mana? Jadi belum jelas. Sehingga kalau ada orang melanggar, lalu Anda melanggar loh, itu buktinya. Anda tidak memberikan penghargaan terhadap etnis, terhadap ras A misalnya begitu. Itu tidak pernah ada. Kenapa? Tidak ada rasisme. Rasisme itu sudah punah. Rasisme itu adanya di dalam antropologi. Namanya suku primat di dalam antropologi yang ditulis oleh Profesor Dr. Kuncharaningrat. Itu ada dua, antropologi fisik sama antropologi sosial. Saya pernah dengar itu. Nah, antropologi sosial seperti yang kita sekarang ini ada, yang disebut etnis. Lalu ada antropologi fisik, badannya itu badan. Nah, kalau badan ras itu yang mana? Itu yang suku primat itu yang belum memiliki peradaban. Belum ada peradabannya, tapi memang itu cikal bakal manusia yang sekarang. Adam yang kesekian. Gitu. Mereka itu Adam yang kesekian. Bukan Adam yang dimaksud di dalam Alkitab itu, bukan. Jadi berbeda itu ya. Jadi menarik sih. Ras fisik ini adalah itu ada 5. Satu, Kaukasoid di Eropa tempatnya. Warna kulitnya putih, orangnya besar tinggi. Ya, matanya biru. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang abu-abu, campur-campur matanya. Orang Spanyol kan blue eyes, blue Spanish eyes ya. Gitu. Lalu ada lagi Mongoloi. Mongoloi itu kuning warnanya kulitnya. Itu adanya di Cina sana, Mongolia. Ya, Jepang, Korea Selatan, Cina itu semua kuning kulitnya, warna kulitnya. Lalu ada Amerindian, itu India, adanya di Amerika. Ya, warna kulitnya merah. Warna rambutnya hitam. Ya, orangnya sintal-sintal, ada yang tinggi besar juga, tapi umumnya sintal lebar. Ya. Lalu ada Negroid di Afrika. Hitam, hitam legam gitu dia, tapi bersih ya, hitamnya bersih. Ya, jangan dikira hitam itu najis kan. Lalu putih itu mulia, tidak juga. Tidak. Yang diukur itu sifatnya. Sifat akhlak yang diukur itu. Nah, kemudian ada Australoi. Warna kulitnya itu coklat kental. Nah, induknya itu Jawa. Nusantara itu. Jadi orang Jawa. Asal-muasalnya. Ya, itu Pithecanthropus erectus itulah antara lain indikatornya itu. Salah satu. Antara lain begitu. Itu sudah punah itu mereka. Jadi rasis itu sudah punah. Jadi rasis yang dimaksud di sini ini salah dalam terminologi. Salah dalam terminologi. Jadi kalau salah dalam terminologi itu artinya membuat satu hukum yang tanpa objek, lalu menghukum orang hanya dengan istilah tanpa objek yang tersentuh. Kalau Anda curi ayamnya dibawa sebagai bukti yang Anda curi. Nah, kalau Anda melanggar rasisme, kemudian rasisme yang mana yang dilanggar itu tidak ada buktinya. Tidak ada. Lalu orang tetap dihukum. Ini namanya blind spot, government blind spot. Jadi itu yang dimaksud dengan Nah, lebih parahnya lagi, government blind spot ini dibiayai oleh APBN. Tanpa disadari. Lah, polisi kan digaji pakai APBN. Betul. Jaksa digaji pakai APBN. Betul. Hakim digaji pakai APBN. DPR digaji pakai APBN. Eksekutif digaji pakai APBN. Nah, mereka itu selalu bilang semuanya rasis. Anda rasis karena sebut Cina, karena sebut etnis Arab Totok gitu. Anda rasis, jadi Anda harus diperiksa dengan pidana rasisme. Lalu ras yang mana yang Anda langgar?
Tunjukkan buktinya. Ayo. Kalau saya mengatakan Jawa, itu nggak dikatakan Jawa etnis. Etnis? Ya, kelompok etnis. Yang budaya-budaya tadi itu berdasarkan budaya-budaya mereka, nah mereka inilah pendiri negara. Ya, jadi pendiri negara disalahkan lalu menguntungkan kepada warga negara yang diterima oleh pemilik kekuasaan untuk menjadi warga negara di dalam negara mereka. Lalu terhormat Cina-Cina itu, Arab-Arab itu, yang Habib-Habib itu, yang pembohong itu. Jadi pribumi bangsa Indonesia sendiri justru dirugikan dengan adanya undang-undang itu. Iya. Habib dihormati, padahal gelar Habib saja itu sebagai cucu Nabi itu bohong gitu. Iya. Jadi kalau polisi menggunakan Habib berarti istilah Habib berarti polisi juga ikut berbohong seperti Habib. Ini semuanya government blind spot. Ini dampaknya sangat kompleks ya Pak? Rusak pribumi, kekuasaannya habis diambil mereka. Jadi akhirnya apa? Akhirnya negara kita itu dengan mudah akan dianeksasi oleh dua kelompok etnis ini, yaitu ECI dan etnis Arab Totok atau EAT. Karena kekuatan hegemoni ECI melalui ekonomi, dia masuk ke partai politik, dia masuk ke eksekutif, dia masuk ke legislatif dan ke tokoh-tokoh masyarakat. Lalu kekuatan etnis Arab Totok pakai Islam, menggunakan jalur agama. Oh, kita kan kalau bicara soal agama hormatnya minta ampun. Padahal dia dalam keadaan bohong gitu, hanya untuk menguasai. Ini government blind spot. Kita harus betulkan ini. Jangan malu-malu bicara soal yang begini. Ini demi negara kita, bukan demi Laode, bukan demi Fahmi. Bukan, demi negara kita. Nah, satu lagi. Lalu mengapa istilah rasisme itu ditegakkan di seluruh dunia saat ini? Nah, tadi itu kan ya. Betul. Bahkan pakai PBB segala. PBB juga mendukung. Itu menurut hasil riset Profesor Maurice Duverger di dalam bukunya Sosiologi Politik, beliau dengan tegas mengatakan bahwa rasisme tanpa dasar ilmiah. Artinya apa? Kalau tanpa dasar ilmiah berarti tanpa objek ilmiah. Mana rasisme yang dimaksud? Sedangkan rasisme yang dimaksud sudah punah, yang lima tadi. Sudah tidak ada, sudah berubah menjadi etnis. Nah gitu. Juga tidak berdasar ilmiah. Lalu untuk apa kegunaan pidana rasisme ini dikembangkan di seluruh dunia? Nah, berarti kan ada tujuan dari pembuat undang-undang atau aturan tersebut. Yes, ada. Lalu ada yang menghendaki, ada sponsorship politiknya. Ada sponsornya. Ada. Siapa itu? Tidak usah sebut nama negaranya, tapi sebut ideologinya saja. Yaitu dari mungkin kasih inisial. Ya, harus kasih inisial saja. Tidak usah sebut negara ya, kita gunakan ini saja Pak. Dari kolonialisme, imperialisme. Ya, dari bekas kolonialisme, imperialisme, dari situ. Nah, ketika usai Perang Dunia Kedua, ketika sejarahnya kita kembali ke sejarah sedikit. Ketika usai Perang Dunia Kedua, negara-negara baru bermunculan di Asia dan Afrika. Dan umumnya negara-negara baru yang bermunculan ini adalah kolonial dari kolonialis dan imperialis itu. Nah, setelah mereka merdeka menjadi negara-negara merdeka atau negara-negara merdeka baru, itu mereka tidak bisa lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara-negara itu. Tidak bisa lagi melakukan eksploitasi sumber daya nasional di negara-negara itu. Sebab mereka sudah menjadi negara merdeka yang dilindungi oleh PBB yang setara dengan semua negara di dunia. Tidak bisa sebebas dulu sebelum ada PBB. Tidak bisa sebebas dulu gitu. Kan dia bilang ini saya punya, Anda jangan ambil. Mau ngapa lo? Walaupun Anda dulu kolonial di sini, imperialis di sini, sekarang tidak boleh lagi. Terus dia pusing juga, gimana caranya? Dia berpikir, dia melakukan pelarian kepada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini lebih banyak berlaku di seluruh dunia.
syukur-syukur orang di dunia juga pengetahuannya masih rendah-rendah banget gitu, belum banyak yang paham. Maka cocoklah pendekatan ilmiah yang berlaku universal ini. Digunakanlah istilah rasisme itu pidana pelanggaran. Jadi menurut Bapak, rasisme dalam bentuk yang dituangkan dalam undang-undang, baik itu di Indonesia ataupun di negara lainnya, itu adalah titipan. Tanda petik titipan, tapi sesungguhnya itu palsu ya, untuk mengibuli saja, ngakali, supaya mereka bisa dengan bebas melakukan eksploitasi meskipun harus bayar. Berarti ini kolonialisme gaya baru. Kalau istilah yang berkembang sekarang itu dibilang kolonialisme baru, tapi silakan saja istilah itu, saya tidak mau ikut mengatakan iya, tetapi yang berkembang begitu, dan bisa juga dibenarkan karena dengan cara itu orang lalu rela saja. Contoh Indonesia kan, rela itu, padahal akhirnya apa? Isu ini dieksploitasi secara maksimal dua kelompok etnis, yaitu ECI dan EAT. Melalui saluran demokrasi untuk menganeksasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menganeksasi NKRI dari kekuasaan pribumi oleh mereka, supaya mereka menjadi penguasa di Republik ini, seolah-olah mereka juga sama dengan pribumi. Padahal tidak, sebetulnya mereka adalah penjajah melalui saluran demokrasi gitu loh. Ini baru penjajahan gaya baru, saya setuju ini kalau ini. Ini penjajahan gaya baru. Misalnya orang Cina paling dulu itu kan Ahok mau dijadikan presiden. Itu dipotong sama Yang Mulia Joko Widodo. Dipotong sama itu. Apa contohnya, Pak? Contohnya kan tidak jadi cawapres, tidak jadi capres karena ada Jokowi berpasangan dengan Yang Mulia JK. Terputus kan? Nah, yang berikutnya lagi mau maju lagi Ahoknya, diputus oleh Yang Mulia Profesor Ma'ruf Amin. Yang kedua Cina dan Arab. Cina dan Arab itu dipotong oleh Yang Mulia Prabowo Subianto. Yang pribumi Jawa Minahasa. Ya. Ibunya Prabowo itu Minahasa, Manado. Kalau bapaknya kan Profesor Joyo Hadikusumo itu orang Jawa. Dipotong beliau. Beruntung, kalau tidak kita sudah terjajah ini, penjajahan Orde Baru itu tidak menyakiti fisik tapi menyakiti psikologi. Anda punya uang banyak tapi jiwa Anda tak tentram. Apa rasanya coba? Silakan Anda pikir. Berarti menurut Bapak, istilah rasisme itu sebetulnya tidak tepat dan tidak seharusnya ada. Tidak ada. Oleh karena itu harus dihapus mulai di Indonesia hingga ke seluruh dunia. Ini satu pengetahuan baru nih buat kita. Harus. Ini government blind spot, really, bukan pura-pura, bukan provokasi. Silakan saya dibanding dengan riset yang lain. Ini kan hasil riset saya. Jadi untuk membantah ini harus pakai riset juga. Betul. Misalnya polisi keberatan, silakan polisi melakukan riset. Jaksa keberatan, silakan jaksa melakukan riset yang sama, judul yang sama, metode yang sama. Supaya ada bukti pembanding. Supaya ada bukti pembanding yang setara, apple to apple. Durian ke durian. Jangan durian yang ke timun. Durian timpa timun kan timunnya luka itu. Pak, apa ketika Bapak mengatakan ini dan kan siaran ini akan banyak didengar oleh bangsa pribumi pada umumnya dan juga yang lain, apa Bapak nanti tidak takut masuk dalam kategori ujaran kebencian, Pak? Enggak lah, kebencian itu kan budaya sehari-hari dari anak-anak kecil, remaja, dewasa sampai orang tua. Kalau saya benci Anda, kenapa saya harus dihukum? Memang ada dasar saya benci Anda karena mungkin Anda menghina saya sama kameramen. Di pulau itu sembarang gitu. Loh, kalau benci orang saya salah apa? Saya tidak suka. Waktu kecil itu saya itu melihat teman-teman sekolah saya, dia baku benci. Baku benci itu sporting. Ini dikaitkan nih kelingkingnya gini. Kita ogah ya ogah. Itu tidak pernah teguran.
lewat saja satu kelas tapi tidak teguran. Kenapa mereka tidak teguran? Lagi baku ogah. Oh, iya. Lagi baku benci gitu. Karena satu hal. Iya. Jadi ini yang mulia Presiden Jokowi ini tidak melihat ini sebagai sesuatu yang merusak bangsa sebetulnya, tapi dijadikan dasar hukum pidana. Ini artinya melindungi Cina-Cina itu untuk mendegradasi kekuasaan pribumi. Ini namanya juga government blind spot. Oke. Ini kan kita bicara isunya ya Pak. Ya. Lantas ada dampak daripada isu yang tadi Bapak katakan sebagai government blind spot. Ya. Menurut Bapak dan sepandangan Bapak sampai hari ini, sudah sejauh mana kalau dikaitkan dengan tadi Bapak istilahkan dengan aneksasi dalam kita kepada bangsa Indonesia sendiri, sudah sejauh mana Pak aneksasi yang terjadi? Oh, aneksasi tinggal sangat sedikit. Sedikit? Ya, sangat sedikit kekuatan pribumi untuk mencegahnya. 2019-2024 itu dicegat oleh atau diputus oleh Yang Mulia Ma'ruf Amin seperti saya katakan tadi, beliau wapresnya Yang Mulia Jokowi. Ya. Kemudian 2024-2029 itu diputus oleh Yang Mulia Prabowo Subianto dengan memasang wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Maka terputuslah calon dari ECI. Tapi dari EAT ada siapa? Anies Rashid Baswedan. Itu Arab Totok, etnis Arab Totok itu. Itu Bapak bisa buktikan tuh ya? Itu di media-media terbukti, nggak usah tanya saya, silakan buka di media itu ada. Informasi terbuka luas ya? Terbuka. Jadi nggak usah saya justru terbantu dengan media untuk membuktikan bahwa itu etnis Arab Toto, Anies Rashid Baswedan itu. Itu kalau dia menang kita sudah terjajah ini. Jadi tinggal sangat sedikit dia melekat di pojok kanan dari diagonal A ke diagonal B sini. Sedikit, tinggal sedikit lagi, dicentang sedikit lepas. Artinya apa? Pada tiap pemilu itu selalu ancaman untuk teraneksasi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pidana rasisme harus dihapus mulai di Indonesia hingga di seluruh dunia, karena itu merupakan pelarian kepada ilmu pengetahuan untuk melakukan eksploitasi kekuasaan dan sumber daya alam dan sumber daya nasional bagi tiap-tiap negara bekas koloni imperialis dan kolonialis itu. Dan di Indonesia dimanfaatkan secara maksimal dua kelompok etnis yaitu ECI dan EAT. ECI menggunakan hegemoni ekonomi, EAT menggunakan hegemoni Islam. Jadi itu dia. Dan mereka menggunakan Islam itu sebagai teror agama namanya, sangat berbahaya. Jadi setelah kita sudah berbicara permasalahan isu, apa harapan Bapak ke depannya terhadap pemerintah Prabowo yang hari ini baru untuk mempunyai sebuah solusi terhadap isu-isu ini? Baik. Untuk menyelamatkan negara ini dari pidana-pidana palsu seperti ini, dua cara. Pertama, hapus pidana rasisme. Undang-undang yang tadi? Termasuk undang-undang yang tadi. Setidak-tidaknya jangan lakukan, jangan terapkan. Setidak-tidaknya dimulai dengan jangan terapkan. Bisa itu, bisa. Itu polisinya jangan melakukan tindakan itu. Polisinya. Nah, berikutnya baru DPR menghapus. Yang kedua, dekret presiden secara terkoordinasi kembali ke UUD 1945. Kembali ke UUD 1945, maka ancaman aneksasi kembali nol bagaikan tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialis Belanda. Nah, ketika nanti sudah diucapkan dekret presiden terkoordinasi oleh presiden atau melalui sidang istimewa MPR, itu juga langsung merdeka
dari niat aneksasi ECI dan EAT. Semula atau tahun 1996 sampai dengan tahun 2024 ya. Itu di dalam hasil riset saya yang paling berbahaya bagi kekuasaan pribumi atas NKRI adalah ECI nomor 1. Ternyata 2024-2029 ini yang paling berbahaya adalah EAT. Ya karena dia menggunakan Islam ternyata. Itu lebih berbahaya daripada ECI dia. Karena dia masuk ke hati orang. Ke psikologi itu masuk. Dan di situ langsung bersifat aksioma memberikan dukungan terhadap calon yang menggunakan cara Islam, yang menggunakan yang menggunakan teror agama Islam karena sifatnya aksioma kan, takut masuk neraka orang. Sebagai contoh, kalau tidak memilih si A, kalau tidak pilih Anies ya nanti Islamnya bermasalah. takut agama Islamnya bermasalah. Termasuk saya takut. Saya ini sudah sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah tahajud, ditambah sunnah-sunnah yang lain. Tapi gara-gara saya tidak pilih Anies, nanti Islam saya bermasalah. Rugikan saya. Ya udah pilih saja Anies, kira-kira begitu. Dan bangsa kita mudah sekali ditakut-takutin. Kalau soal Islam sangat mudah. Ini sangat mudah. Sangat berbahaya ya. Nah, berbahaya sekali. Nah, jadi harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, persoalannya kemudian bagaimana dengan sistem pemilunya? Udah jalankan yang sedang berjalan. Tapi pasal-pasal tertentu yang merugikan kedaulatan negara, yang merugikan politik negara oleh invasi tanda petik dari bangsa lain, apakah Inggris, Amerika, Belanda misalnya ya, Perancis, Jerman dan sebagainya itu, dan yang eksis di dalam negeri kita adalah ECI dan EAT, itu bisa tertanggulangi. Itu bisa bisa tertanggulangi. Itu bisa membuat bangsa ini terlindungi dari aneksasi tadi. Ya, terlindungi dari aneksasi. Ya inilah saya tidak mau menggunakan bahasa lain karena kalau saya menggunakan bahasa lain, diksi lain, saya merasa berdosa ya. Tapi kalau saya menggunakan diksi government blind spot, itu namanya bela negara. Jadi statement riset dan apa yang Bapak lakukan hari ini sebagai bentuk bela negara sebetulnya. Ya, bukan bela Laude, bukan bela Fahmi, bukan bela kameramen, bela negara. Bukan bentuk ujaran kebencian. Bukan. Kita ini berbicara realitas sosial yang dianggap benar padahal salah. Ini harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Jadi semua yang saya sebut tadi itu tidak mengenakan semua pihak, khususnya EAT dan ECI. Termasuk partai politik yang mendukung mereka, itu pasti tidak enak. Dan mungkin mereka akan melakukan sumpah serapah terhadap saya. Let's just that. No problem. Biarlah mereka. Tapi saya berbicara untuk negara dan sekaligus membela mereka. Membela mereka agar negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering kita teriakan itu atau dianjurkan untuk memikirkan NKRI harga mati, tapi mereka bikin mati sendiri gitu. Nah, kita hidupkan ini. Baik. Gitu. Saya rasa apa yang kita diskusikan pada hari ini begitu luar biasa sekali, Pak. Membuat sebuah pencerahan bagi teman-teman juga. Saya rasa ini bisa dinikmati lintas generasi ya Pak, terutama untuk generasi saya dan yang muda-muda ke depannya. 2045 itu usia Anda penguasa. Jangan dikuasai Cina-Cina sama Arab-Arab itu. Nah, itu dia. Iya. Salah itu. Berarti katakanlah apa yang disampaikan oleh Pak Laude ini sebagai sebuah early warning, peringatan dini. Iya, harus begitu. Jangan sampai bangsa kita justru hilang atau tidak menguasai apa yang kita miliki di dalam tanah air kita sendiri. Betul. Dan kita ini kan dininak-bobokan, udah Bapak duduk manis saja di rumah, nanti kami yang kerja. Itulah contoh itu PSN, proyek nasional strategis itu yang memberi kebijakan disuruh duduk manis, mereka yang kerja akhirnya pribumi digusur-gusurin gitu. Itu baru contoh kecil ya Pak ya? Contoh kecil itu.
Itu sederhana sekali ya. Baik, Ya. saya rasa terima kasih banyak untuk waktunya dan pencerahan yang telah diberikan kepada channel ini, Pak.